Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak henti-hentinya untuk terus memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, karena itulah salah satu usaha kita untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, di surganya para nabi dan para rasul, sebagaimana yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, awlan nasi bi yaumil qiyamati, orang-orang yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di sisiku bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, aktsaruhum alayya salatan, yang terbanyak dari mereka bersolawat dan salam untukku. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbanyak sehari semalamnya untuk kita terus bersolawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua pada hari kiamat kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-92, alhamdulillah ya. Di mana pekan lalu kita telah menyebutkan lima nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan surganya pada hari kiamat kelak. Jadi ada 11 yang berhasil saya kumpulkan. Insyaallah akan kita ada 12 ya, ada 12 totalnya. Dan 5 diantaranya telah kita sebutkan di pertemuan pekan lalu. Yang pertama, jannah itu sendiri ya, jannah itu sendiri. Oh ya, sampai jam berapa ini kira-kira? 5 lewat? Enggak, untuk kan nanti ada sambutan tuh. Mana? Jam berapa kira-kira, Pak? 5 lewat 30. Ya, siap. Baik. Al-Jannah itu nama yang pertama. Al-Jannah itu nama yang pertama dan telah kita sebutkan maksud makna dari Al-Jannah. Oh, yang kedua apa? Darus Salam. Kayak ada suara itu. Aman ya? Yang kedua Darussalam. Darussalam itu penamaan yang Allah namakan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi itu yang ketiga. Yang keempat Darul Muqamah. Dan ayat-ayatnya sudah kita sebutkan ya, Darul Muqamah. Itu yang keempat. Yang kelima Jannatul Ma'wa. Al-Ma'wa. Al-Ma'wa. Itu terakhir ya, Al-Ma'wa. Apa ma'wa kemarin terakhir? Surga disifati oleh Allah SWT di mana hanya ruh-ruh orang-orang yang mati syahid yang keluar masuk surga walaupun belum dibangkitkan hari kiamat. Pada dasarnya orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah SWT pada hari kiamat kelak adalah ya ketika telah dibangkitkan hari kiamat. Bukan di alam barzakh. Hukum asalnya tidak ketika seorang meninggal dunia. Hukum asalnya tidak ketika seorang meninggal dunia. Alhamdulillah. Hukum asalnya tidak ketika seorang telah meninggal dunia. Bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan dari ampunan Allah dan rahmat Allah SWT, mereka merasakan nikmat surga dari masing-masing kuburan mereka atau alam barzakh mereka. Tidak langsung fisik ruh tubuh mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pada hari kiamat dibangkitkan barulah mereka akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Ruh-ruh orang-orang yang mati syahid. Nah, ini perlu pembahasan secara khusus dari setiap dalil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, orang-orang yang atau kategori orang-orang yang dikatakan mati syahid. Semoga nanti kita sampaikan, kita bahas secara eksklusif pembahasan tentang 18 ya. Pernah saya ngisi pengajian di suatu tempat, ada 18 poin, 18 kategori orang yang mati syahid.
Ya, semoga Allah SWT kelak nanti menjadikan kita semua orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima itu ya sudah ya. Yang keenam sekarang, yang baru sekarang. Poin yang baru, poin yang keenam, nama surga yang keenam adalah Jannatu Adnin. Jannatu Adnin. Adn. Banyak ya di dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyebutkan penamaan Aden ini kepada surga. Makna Aden kita sebutkan dulu, makna-makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir dan para ulama bahasa Arab dari penamaan yang keenam ini, yaitu surga Aden. Surga Aden. Surga Aden yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Aden itu adalah as-sahihu annahu ismun li jumlatil jinan wa kulluha jannatu adnin wa ishtiqaqu yadullu ala anna jami'aha jannatu adnin fa innahu minal iqamati wad dawam. Yuqalu adana al-mabil makani idza aqama bihi wa adantu al-balada wa tawaddantuhu wa adanatil ibilu makana kadzalik. Makna Aden adalah yang artinya dari semua kenikmatan-kenikmatan, taman-taman di surga Allah Subhanahu wa taala adalah iqamah wad dawam. Al-iqamah wad dawam. Dia langgeng. Iqamah wad dawam. Jadi semua kenikmatan di dalam surga, kata beliau, tidak akan berubah. Tidak akan berkurang. Terus menerus dari semua kualitas dari nikmat-nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetap, dia tidak akan hilang, dia tidak akan berkurang secara kualitas atau berkurang secara kuantitas, tidak akan berkurang secara kualitas ataupun kuantitas. Ada juga yang menyebutkan makna Aden itu adalah kekal. Ya, artinya maknanya sama saja ya, kekal. Kekal dan tidak dipengaruhi dengan kondisi apapun. Li anna sayuqimuna fi sayfa wa syita'a. Jadi nikmat-nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala disifati Aden, maknanya adalah kekal. Kekal di sini dia tidak berkurang secara kuantitas ataupun kualitasnya. Jadi ibarat kata ketika kita memetik buah yang ada di surga, si buah tadi ketika kita sudah petik, dia akan tumbuh lagi, muncul lagi. Dia tidak akan hilang begitu saja, atau tidak akan layu, tidak akan rusak, tidak akan mati tumbuh-tumbuhannya, makanan-makanannya, tidak akan basi, tidak akan busuk. Itu makna jadi Aden. Ada beberapa perbedaan ya dari kalangan ulama menyebutkan makna Aden ini. Ada juga yang mengatakan Aden itu adalah hadal ismu khasun bi jannatin minal janan wa hiya ismun amun wa syamilun li jumlatil jinan. Jadi Aden ini, ada yang mengatakan Aden ini adalah salah satu bagian dari bagian-bagian surga, salah satu bagian dari bagian-bagian surga secara khusus. Jadi ada tempat itu dibedakan dari tempat-tempat yang lain, dari surga-surga yang lain. Ada pengkhususan dari surga tersebut yang disebut dengan Aden. Jadi lebih eksklusif lah, surganya lebih eksklusif. Bahasanya ya lebih VIP ya, atau VVIP. Intinya lebih khusus. Itu makna Aden yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Oleh karena sebab itulah di dalam bahasa Arab ada yang namanya zakat rikas dan ma'adin.
Jadi zakat itu kan ada 5, ya. Yang pertama adzhab wal fiddah wa ma yulhiquhuma, emas dan perak. Kemudian az-zuru'ah, yaitu pertanian. Kemudian bahimatul an'am, binatang ternak. Kemudian yang keempat ma'arid, yaitu al-urudut tijarah, perdagangan. Yang kelima ar-rikaz wal ma'adin, rikaz dan ma'adin. Ada 5 macam zakat wajib, zakat mal, ya, zakat harta. Dan yang terakhir itu, yang kelima itu disebut dengan rikaz dan ma'adin. Nah, ma'adin itu adalah hasil tambang, hasil apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil apa yang Allah ciptakan yang di dalam perut bumi. Yang Allah ciptakan di dalam perut bumi. Maka disebut dengan ma'adin. Diambil dari kata adana, ain dal nun. Nah, ma'adin itu disebut barang tambang, bahan-bahan semua yang ada di perut bumi yang berguna, yang bermanfaat, yang berharga untuk manusia diambil ataupun dikelola. Nah, ma'adin yang ada di perut bumi ini terus terus muncul, betul atau tidak? Terus ada, nggak akan habis, tidak akan ada henti-hentinya manusia untuk terus mengambil dan terus mengambil semua jenis apapun itu, ya, bukan hanya minyak saja, bukan hanya emas perak saja, bukan hanya apalagi nikel dan yang lainnya. Seluruh jenis sesuatu yang berharga yang Allah ciptakan di dalam perut bumi, yang jikalau seseorang berhasil mendapatkannya, maka itu zakat khusus, zakat tersendiri, zakat tersendiri. Kenapa disebut dengan ma'adin? Karena juga diambil dari kata adana, ain dal nun. Kata dasarnya ain dal nun, yang artinya sesuatu yang ada di perut bumi ini terus muncul dan terus muncul, terus ada dan terus ada. Walaupun sebagian tempat habis beberapa tahun gitu, ya, nanti pindah lagi di titik yang lain. Intinya tidak ada habis-habisnya sampai seumur bumi ini nanti. Dan saya sendiri bertemu dengan orang-orang yang mengerti tentang masalah ini di daerah mana, Medco, ya. Saya sering ke sana dan banyak diskusi tentang masalah ini, dan mereka mengatakan itu terus melimpah, terus melimpah. Mereka katakan sendiri, saya bertemu dengan mereka langsung, bukti nyata bahwasanya mereka menyatakan terus itu melimpah, minyak, gas dan seterusnya, benda-benda yang berharga lah, ya, terus ada. Sehingga orang-orang Arab membahasakan adana kepada sesuatu yang ada di perut bumi yang tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bahasa Arab orang-orang Arab adal nun, ain dal nun, untuk menyebutkan dan mensifatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surga semuanya tanpa terkecuali itu akan aden, akan kekal, akan terus melimpah, akan terus bertambah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Adapun di dunia sekarang, ya, mungkin yang disebutkan oleh di dalam bahasa Arab, ya, hanya isi dari perut bumi saja. Itu makna dari aden. Jadi aden dan muqamah, ya, aden dan muqamah hampir-hampir mirip maknanya, ya. Aden dan nama yang keenam ini, ya, dengan nama yang keempat ada kemiripan, ada kesamaan makna. Ada kemiripan, ada kesamaan makna, dan memiliki makna yang khusus antara muqamah, darul muqamah, dan jannatu aden, yang menunjukkan kesempurnaan dari kenikmatan di surga nanti. Itulah makna nama yang keenam dari surga Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin, seperti itu. Sering, ya, kita baca Al-Quran, ketika ada kalimat jannat, kemudian setelah itu aden. Jannatu adninil lati wa'adtahum, aden. Banyak ayatnya, contohnya dalam surat Al-Bayyinah, jazauhum 'inda rabbihim jannatu adnin. Kemudian tadi surat Ghafir ayat 8. Surat Ghafir ayat 8. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 108 yang dulu pernah kita bahas, surat Al-Kahfi ayat 8, walaupun tidak ada lafaz aden, tapi maknanya makna aden, yaitu la yabghuna anha hiwala. Dan ini pernah kita tafsirkan ayat ini,
Mereka penghuni-penghuni surga tidak akan pernah mau berpindah, ya, berpaling dari semua jatah masing-masing surga yang Allah berikan kepada mereka. La yabghuna tahawulan amma hum alaihi li'anna Allah qad aqna'ahum bima a'tahum fala yajiduna ahada akala na'iman minhum. Jadi penghuni-penghuni surga, walaupun surga yang paling bawahan, semua mereka akan merasakan yang paling bahagia. Jadi tidak ada hasad, iri, dengki dari seluruh tingkatan-tingkatan surga, bahkan yang paling rendah sekalipun, penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga, nikmat surga yang Allah berikan 10 kali lipat dunia untuk satu orang. Dan dia merasakan pada saat itu orang yang paling bahagia. Tidak ada yang paling bahagia kecuali dia. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling bahagia kecuali aku. Padahal posisinya di paling bawah. Kenapa seperti itu? Salah satu maknanya adalah semua penyakit hati dicabut oleh Allah SWT yang dulu pernah kita tafsirkan di awal-awal pertemuan. Ya, pertemuan 1 sampai pertemuan 10 kita pernah bahas itu di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf dari ayat 40, 41, 42, 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut semua penyakit-penyakit hati mereka, ya, termasuk apa? Iri, dengki, hasad. Karena demi Allah, yang membuat kita nggak bahagia dari semua pencapaian nikmat duniawi kita, yang membuat kita tidak bahagia, demi Allah saya katakan, ya, yang membuat kita tidak bahagia, tidak merasakan di puncak-puncak kebahagiaan di dunia saat ini sebelum nanti di akhirat, adalah karena penyakit di dalam hati kita. Banyak, salah satunya adalah hasad, iri. Itulah penyakit pertama kali, itulah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Penyakit itu, dosa itu. Itulah maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati di langit dan di bumi. Siapa? Azazil, iblis. Disuruh sujud kepada juniornya. Nabi Adam kan, bapak kita ini kan diciptakan paling buncit. Jumat menjelang Sabtu sore, Jumat sore, beberapa menit kemudian itu maghrib untuk masuk ke Sabtu. Disebutkan dalam hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, panjang sekali. Allah menciptakan Nabi Adam, bapak kita semua, itu paling terakhir dari seluruh yang ada. Yang paling terakhir itu bapak kita, kemudian Hawa. Ternyata yang paling mulia. Iya kan ya, yang paling mulia, kita paling mulia. Khalifah, kita ini apa? Khalifah. Allah tidak jadikan khalifah itu jin. Allah tidak jadikan khalifah itu penguasa. Maksudnya khalifah itu penguasa, pemimpin yang paling hebat. Iya, kita yang paling hebat, walaupun fisik kita kalah kecil, kalah besar lah ya, dari kalau dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Tapi tetap manusia yang paling kuat, yang paling berkuasa dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita ini apa? Khalifah. Ternyata yang senior yaitu dari golongan jin itu golongan yang senior, duluan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud, Allah memerintahkan kepada iblis dan para malaikatnya sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar. Apa jawaban iblis? Fasajadu kulluhum ajma'in. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Enggak mau karena sombong, karena hasad, iri. Kenapa Allah melebihkan Nabi Adam alaihissalam daripada si Azazil atau iblis ini, dari golongan jin ini, yang dia telah ratusan tahun, puluhan tahun bahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara penyakit hasad dia langsung turun derajat. Jadi makhluk yang paling hina-hina, makhluk yang paling besar siksaannya pada hari kiamat kelak, naudzubillah. Ya. Seperti itu.
Jadi semua penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, walaupun yang paling bawahan. Itulah sifat yang Allah sifatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang ada di surga tidak akan mau berpindah, beralih kepada nikmat yang lain. Ya, seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, nah ini ketujuh, masya Allah, ini bagus banget. Atau kita tambahin lagi yang kalimat aden ya, banyak sih. Ayat-ayat aden, surat Al-Kahfi tadi, surat Ghafir ayat 8, kemudian surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat berapa nih? Tunggu sebentar. Surat Al-Hajj ayat 23. Oh, bukan Al-Hajj. Al-Hajj tidak ada kalimat ademnya. Ada 29 tempat lah pokoknya ya. Ada 20-an lebih lah. An-Nahl ayat 31, Al-Kahfi 31, banyak ya. Maryam ayat 61. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayat yang menyebutkan tentang makna adl ini. Yang ketujuh, Darul Hayawani. Jadi surga itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Darul Hayawani. Apa itu makna dari Darul Hayawani? Menurut salah satu ulama besar dalam bahasa Arab, yaitu As-Safarini, di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya Darul Hayawan adalah maknanya adalah haqiqatul hayati. Darul hayati allati la mauta fiha. Darul hayati allati la mauta fiha adalah makna dari Darul Haya yang Allah sifatkan Darul Hayawani. Hayawan bukan hewan ya, bukan maknanya hewan. Nggak tahu makna kenapa hewan, bisa jadi hewan itu dari itu ya, Allah Ta'ala alam. Intinya Darul Hayawan bukan maksudnya hewan. Darul apa yang pernah kita sampaikan, Darul itu artinya area atau alam ya, kampung. Dar berarti kampung, alam, hayawan. Hayawan artinya adalah kehidupan yang hakiki. Kenapa disebut dengan kehidupan hakiki? Kata beliau, karena di dalam alam itu, di dalam kehidupan itu tidak ada lagi kematian setelahnya. Tidak akan ada kematian setelahnya. Betul-betul yang namanya hidup di sana. Betul-betul yang namanya hidup apa? Di surga. Jadi dikatakan kehidupan yang benar-benar kehidupan yang betul-betul kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan, aslinya kehidupan bukan di sini, bukan di dunia. Kenapa? Kita akan sakit, ya kan ya? Kita akan berubah fisiknya, ya kan ya? Setiap tahun berubah fisiknya. Fisiknya berubah, yang tadinya ganteng, cantik berubah, berkurang dikit demi sedikit, tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Yang kulitnya kencang, masih bagus, ini mulai keriput. Kalau di sana di surga tidak ada perubahan sedikit pun. Kenapa? Karena disitulah hakikatnya kehidupan. Tidak ada perubahan sedikit pun dari fisik penghuni surga. Intinya Darul Hayawan adalah sebuah tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yang disitulah betul-betul kehidupan. Hakikat kehidupan. Berbeda dengan kehidupan kita di dunia saat ini.
Kemudian makna hayawan yang lainnya adalah disebutkan oleh Abu Zaid, al-hayawanu ma fihi ruhun wal mautani wal mawatu ma la ruha fiha. Jadi sebuah tempat, sebuah alam yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang badan dan ruh itu bersatu padu, tidak ada perbedaan antara badan dan ruh dalam menikmati nikmat surga. Kalau di dunia ini pernah kita bahas, di dunia ini kita sekarang di sini di dunia, itu yang mendominasi nikmat ataupun adab kan badannya. Betul kan ya? Ruh kan nggak kelihatan. Yang mendominasi merasakan nikmat ataupun adab, siksaan, sesuatu yang tidak mengenakkan itu badan, tubuh. Ya kan ya? Kalau di alam barzah, alam kubur, dibalik jadinya. Yang mendominasi ruh, badan hanya ikut saja, tidak mengambil banyak andil dalam merasakan nikmat ataupun azab. Iya, pernah kita dapatkan ada orang yang ratusan tahun meninggal tubuhnya masih bagus. Ada kan ya? Pernah. Itu memang nyata. Ada yang baru berapa menit, berapa jam karena ada sebuah kebutuhan digali lagi kuburannya, ternyata sudah kebakar tubuhnya, udah robek-robek kain kafannya, rusak, bengep-bengep bahasa kita kan ya. Ada memang kayak gitu ceritanya, nyata. Tapi itu nggak semua ya, tidak semua Allah tampakkan. Karena hukum asalnya di alam barzah, alam kubur yang mendominasi nikmat ataupun adab adalah ruh. Nah kalau di surga bergabung antara semua ruh dan badan yang tidak ada perbedaan seperti kita di dunia dan di alam barzah, menunjukkan kesempurnaan dari penghuni-penghuni surga, dari fisik ruh mereka dalam menikmati nikmat surga. Paham ya? Seperti ini, saya ingin memahamkan kepada Bapak Ibu sekalian perbedaan ruh dan badan. Perbedaan ruh dan badan. Ada orang kaya, Masya Allah, makan segala macam makanan yang enak-enak, semua harta dia punya. Apakah pasti bahagia? Saya tanya. Nah, belum tentu kan ya, belum tentu. Kenapa? Ruhnya masih bermasalah. Paham? Ada orang yang rumahnya wah, biasa-biasa aja. Makannya juga pas-pasan, biasa-biasa aja. Bahagia. Bahagia, tenang, tentram, tidak ada masalah dalam kehidupannya, tenanglah pokoknya dalam hatinya. Paham ya? Walaupun secara fisik, secara kasat mata tubuhnya tidak diliputi dengan banyak kenikmatan seperti orang-orang kaya, tapi dia tenang, bahagia, makmur hidupnya, nggak ada ngeluh-ngeluh. Kalau ketemu sumringah, kata orang Jawa, wajahnya enak dilihat, enak dipandang. Dan dia tidak menampakkan kesedihan. Dan dia menyampaikan bahwa dia tenang, bahagia. Ada yang seperti itu? Ada kan ya? Berarti seorang itu menyikapi semua keadaan kondisi di dunia saat ini itu berbeda-beda dikarenakan kondisi badan dan ruhnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Maksudnya walaupun fisik itu Masya Allah seorang mendapatkan banyak harta secara fisik, belum tentu ruhnya itu bahagia. Betul kan ya? Kenapa? Ada yang hilang. Mungkin dia jarang ngaji, jarang ikut majelis ilmu, jarang mempelajari ilmu agama, ibadah jarang, dan seterusnya. Sehingga potensi ruh untuk berbahagia, mendapatkan kenikmatan itu tidak didapatkan. Karena ruh tidak diberikan asupannya. Paham kan ya? Berarti dia nggak qanaah. Orang yang kaya raya ini nggak qanaah, pengennya terus numpuk harta terus. Justru dia tidak tenang, pelit. Orangnya nggak dermawan, pelit. Namanya pelit itu menyiksa. Orang yang pelit itu demi Allah menyiksa. Setuju nggak? Orang pelit medit, apalagi pelit apalagi istilah itu kita bahasa juga ya. Itu nyiksa, itu adab. Saya katakan demi Allah, orang pelit itu siksaan. Tapi orang dermawan itu ketika dia mengeluarkan harta, sedekah, bahagia, senang. Itulah hakikat kebahagiaan. Berarti ruhnya merasakan dampak dari sikap dia, perbuatan dia, maka ruh itu akan mendorong batinnya untuk bahagia. Paham?
Nah, ada orang kaya raya, wah, uangnya banyak dan seterusnya, masya Allah, paling kaya lah dia gitu ya. Tapi dia juga paling soleh. Dia juga dikatakan paling soleh, paling berilmu, paling bersemangat dalam ibadah, dermawan dan semua ilmu agama dia amalkan. Maka badan dan ruhnya akan mencapai kesempurnaan kebahagiaan. Betul atau tidak? Maksudnya berbeda ketika seorang yang fisiknya saja yang diliputi kenikmatan duniawi, tapi ruhnya tidak diliputi kenikmatan kebahagiaan, kita katakan dia mendapatkan nikmat, iya. Tidak, dia mendapatkan nikmat, iya. Tapi dia kepada satu tingkatan tertentu saja. Begitupun orang yang miskin, tapi hatinya tenang, bahagia, tidak ada penyakit, dia tidak hasad, tidak iri, qanaah dan seterusnya. Walaupun badannya tidak diliputi dengan banyak kenikmatan, dia juga bahagia. Yang kaya tadi bahagia tapi tidak banget-banget. Begitupun juga si miskin ini, ya dia tinggi, lebih tinggi justru kedudukannya karena ruhnya lebih dia tunaikan haknya. Dia lebih banyak memberikan nutrisi untuk si ruhnya, bukan badannya saja. Nah, yang lebih bahagia lagi siapa? Fisiknya ini ilustrasi saja ya. Contoh. Badannya diliputi dengan nikmat yang begitu banyaknya, kita katakan yang paling kaya, dan yang paling soleh. Dan yang paling soleh. Paling soleh itu maksudnya ya masya Allah, pokoknya berkualitas ininya, imannya, ya, ilmunya, amalannya. Maka dia akan merasakan badan yang bahagia dan ruh, batin, hati yang bahagia. Sempurnalah kebahagiaan dia. Seperti itulah kira-kira orang-orang yang di surga. Kebayang kan ya? Ya. Nah, seperti itulah ya. Makanya disebut surga itu darul hayawan. Darul hayawan. Sudah 5.30? Pas ya? Stop ya, kita cukup ya? Kita cukup? Ya apa? Baik. Berarti 2 poin saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena ada dari kesehatan ya, untuk menyampaikan sesuatu. Begitu saja, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan puncak-puncak kenikmatan di dunia saat ini ya. Kita harus merasakan kebahagiaan tersebut, nikmat tersebut di dunia saat ini, tentunya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal 5 poin lagi karena ada 12 ya. Jadi yang ke-6 tadi apa? Jannatu Aden, yang ke-7 Darul Hayawan. Masih banyak sih penjelasan para ulama makna dari Darul Hayawan. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Itu saja. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.